Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi santai, diskusi aja awal. Kali ini kita akan membahas yang mana sebelumnya kita nggak pernah membahas tentang tentang horor, bro. Jadi ada pengalaman dari teman-teman saya ini yang harus diceritakan karena sangat menarik jika diulas kembali dalam tayangan ini. Oke, mungkin langsung ke Fikri aja ya. Ada bagaimana dulu? Katanya dulu pernah sempat melihat wujudnya sendiri itu gimana ya? Bayangan atau ya istilahnya Dari awal cerita kayak mana? anak kecil lah. Ya kan namanya di halaman belakang rumah tuh kan WC itu terpisah dari rumah. Kan ada kan yang kayak gitu. Jadi WC-nya itu nggak di dalam rumah. Nah, jadi selesai dari toilet, yang ngelihat aja ada anak-anak di depan. Ya bingung siapa gitu. Tapi kalau dilihat tidak ada jalan untuk masuk. Jadi istilahnya tuh bingung aku. Lewat mana ini ada anak-anak? Mungkin waktu itu umur sekitar SD kelas 1 atau kelas 2, 7 atau 8 tahun. Jadi laki-laki pakai jaket kayak gitu. Warna apa itu jaketnya? Jaket kayak warna coklat gitu. Habis itu ya namanya kita takut sama-sama ngelihat gitu lah. Sama-sama ngelihat ya habis itu lari lah ke depan kan. Waktu SD ini? Iya, SD jadi lari. Kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2. Kelas 2 SD. Bukan juga. Ya, 7 atau 8 tahun waktu itu. Jadi takut juga kan ya lari ke depan. Ya ngomong ke bapak, ngomong ke ibu, namanya ketakutan kan, lari aja kayak gitu. Dibalikin lagi, kayaknya nggak ada. Bah, nggak ada. Balik ke tempat tadi? Balik lagi ke tempat tadi nggak ada. Dan juga nggak ada juga tempat masuk gitu. Lewat mana juga bingung waktu itu. Jadi ya habis kejadian itu kayak ke toilet aja takut, nggak ditemanin apa. Ya kok pirasat sih kayak kembaran kayak gitu sih, mungkin apa kan nggak tahu juga tujuan apa maksudnya. Tapi sempat lihat mukanya? Ngeliat saling tatap gitu. Mirip kamu? Ya bisa dibilang gitu lah, mirip kayak gitu. Badannya, perawakannya juga? Ya soalnya dia itu yang kulihat itu agak lebih kecil lagi gitu. Mungkin siapa kan entah, gue mirip kayak laki-laki, mirip juga. Ya bisa dibacain Yasin sama bapak di belakang itu, dibacain ayat kursi, dibacain apa-apalah supaya nggak ada apa-apa. Ya sejak itu ya mulai takut ke WC, padahal aku tuh berani orangnya walaupun apa-apa. Habis sejak kejadian itu wes takut. Itu sempat berapa lama itu? Ya sekali itu kejadiannya, Sekali aja, habis itu setelah itu nggak ada lagi? nggak ada lagi. Ya habisnya parno lah, takut lah. WC? Jadi sempat dibacakan Yasin ya? Rumahmu atau semua rumahmu itu areanya atau Di satu tempat aja? Oh, yang di belakang rumahmu itu? Iya. Oh. Ini kalau masuk juga nggak mungkin lewat situ, nggak ada jalan. Mungkin ingin ketemu aja lah mungkin kan, atau apa. Ya mungkin seperti kita kan ingin Kenalan? berkenalan, ingin bercengkrama dengan kita. Ya seperti kita lah. Alam gaib itu sebenarnya seperti itu. Jikalau dia menampakkan diri berarti ilmunya itu sedang luntur berarti. Kalau dia menampakkan diri. Kayak kita nih nah. Punya ilmu kita luntur kayak apa coba? Kalau kita menjadi gaib. Pasti dia menampakkan. Dia mencoba-coba menampakkan dirinya. Apakah orang ini takut atau tidak? Nah, kalau orang ini takut, nah berarti imannya ya mohon maaf. Tapi kalau tidak takut, wah berarti itu imannya sudah di atas rata-rata ya. Itu cuma para wali aja yang punya. Kalau kita yang awam tidak punya. Mungkin ketemu di depan kita ya sudahlah. Terbirit-birit, lari, terkencing-kencing, itu sudah. Pertamanya itu pucat, Bang. Kalau melihat yang nggak pernah kita lihat tuh kayak
pasti ya itu loh, Iya, yang kepotong apa, kaget gitu. Iya, awal kita makan kan lewat mana aja, dari mana gitu. Kok bisa ada tetangga sebelahnya. Waktu itu juga nggak mungkin masuk lah lewat mana itu. Namanya dulu itu kan di belakang tuh ada pagar kan. Jadi kalau tetangga sebelah masuk juga nggak ada, dan tetangga juga aku pernah lihat yang gitu, anaknya nggak ada. Dulu kan dagang gitu di rumah itu kan pengusaha. Orang rumah, jadi ya sekitar rumah tuh tahu aja lah. Yang tetangga-tetangganya namanya apa balik ke rumah, sembako gitu. Jadi memang nggak pernah lihat sebelumnya. Sebelumnya. Kalau Apin dulu pernah ya? Waktu itu di sekolah ya? Kalau di sekolah itu sering. Kalau di sekolah itu jangan diceritakan lagi karena memang sudah ceritanya sudah horor banget. Karena di sekolah itu dulu ada sejarah kerajaan yang namanya Kerajaan Bugis Mandar kalau tidak salah. Itu Gus Mandar. ya, itu apa? Orang-orangnya itu mati di situ semua. Dulu kan ini kan zaman dulu kan ini kan kayak model kata orang-orang dulu ini pesisir pantai daerah rumah saya ini, jadi lautannya itu di belakang. Dulu ini semuanya lautan. Karena kekuasaan yang kuasa dikeringkanlah jadi seperti ini gitu loh. Banyak sebenarnya yang tertangkap kamera itu, banyak di sekolah itu, banyak yang kesurupan ibaratnya. SMA 6 ya? Iya. Ibaratnya itu kesurupan akbar namanya. Wah, itu ngeri. Itu gara-gara apa? Ada seseorang itu kencing katanya, buang air kecil tapi tidak pamit. Langsung setelah seseorang tersebut buang air kecil di suatu pohonnya itu ngeri juga. Pohon beringin di sini ada 3. Itu tidak bisa diganggu gugat pohonnya. Ditebang, enggak tahu kalau ditebang ya, saya masih belum pernah dengar. Karena setelah dikencingi itu pada waktu itu acara kemah pramuka wajib itu. Pada waktu itu seluruh yang ada di situ kesurupan. Dan saya heran. Dulu zaman saya itu tidak ada. Ada cuma beberapa orang aja. Ya paling mau berinteraksi dengan kita mungkin kan. Tapi kalau ini memang betul-betul semuanya. Karena apa? Ya seperti kita juga, maulah rumah kita dikencingi. Iya. Mau enggak rumah kita dikencingi, mau enggak? Kita aja yang hidup nih nah. Mau enggak rumah kita dibuang apa aja? Enggak mau kan, ya sama alam mereka begitu. Jadi firasat saya tidak mungkin kesurupan apa namanya saya Tanpa sebab. Iya. Ya. Saya sebut langsung kesurupan akbar, kesurupan massal. Ya karena tempat mereka itu dikotori. Mereka itu penunggu di belakang itu, saya percaya itu tidak mau kotor. Penunggu di belakang itu maunya bersih. Orangnya bersih. Jadi kita kalau membuat kotor pasti ada 1-2 siswa yang kesurupan. Tapi itu bisa dinetralisir kembali. Tapi kalau masalah di sekeliling rumah ini, kakak saya pernah melihat di depan ini sendiri. Itu pocong tanpa kepala. Pada bulan puasa. Bulan puasa kapan tuh? Sudah lama, sudah bertahun yang lalu, lupa saya. Kakak yang mana nih? Kakak saya nomor 2. Oh iya. Itu pas habis pulang kerja kah, pulang jalan itu, dia melihat dulu kan ada temposo Rizal kah? lain, yang satunya Bang Lemet. Nah itu dulu kan di depan ini kan ada temposo itu tanah yang menggunung itu, nah itu temposo. Apa? Tempos. Temposo. Itu namanya temposo. Dulu di situ banyak sekali yang muncul penunggu-penunggu di situ sehingga dibersihkan, sampai sekarang tidak ada lagi. Dulu itu kakak saya langsung melihat pocong tanpa kepala 2 di depan di teras tetangga saya itu. Woi kakak, Di teras ini? teras tetangga saya. Oh, teras Iya. ke depan rumah ini. Jadi kakak saya melihatnya dari jembatan itu, woi langsung terbirit-birit lagi. Ya itulah. Jadi ibaratnya kita itu tidak bisa tidak percaya dengan alam gaib. Alam gaib itu sama seperti kita. Dia berinteraksi, kalau siang begini dia di alamnya sana malam, kalau malam itu jadi siang. Bahkan di belakang ini di sekolah saya ini, kalau malam itu seperti pasar kalau ada yang bisa ngelihat katanya. Kalau malam. Belakang sekolah? Ya. Saya aja pernah begadang itu, saya ditinggal teman-teman saya turun ke musola bawah. Saya kira mau ngambil cesan apa, sekali saya ditinggal. Sekalinya apa?
itu pintu itu. Ganggang pintu. Iya, itu pokoknya apa? Yang Engsel. pintu itu gerak sendiri. Saya aja kaget tuh. Ya saya biar diam di tempat, mau lari ya nggak bisa karena sudah begitu posisi kan situasi ya. Kaget lah. Ya tidak lama saya turun ke bawah, ada lagi yang teriak seperti mengajak main. Saya lihat nggak ada orang. Itulah pokoknya kejadian-kejadian aneh. Makanya kita itu tidak boleh, aku nggak percaya alam gaib, aku nggak percaya. Jangan seperti itu. Siapa tahu kita diganggu. Mereka itu tidak senang kita gibahin. Sama seperti manusia layaknya yang hidup lah. Digibahin senang nggak? Iri dengki, dosa iri dengki lah gibah. Kita omongkan mereka kayak gini nih, mereka nggak terima. Sama seperti kita kalau digibahin pasti nggak digibahin, nggak terima kan? Ya begitulah. Jadi begitu. Apalagi kalau misalkan kayak di undang-undang, maksudnya di bahasanya itu ya kayak Mediasi, dikerjain itu, nah kadang ada mediasi itu namanya. Itu. kan ada memang sengaja untuk dipanggil. Ya itu orang-orang tertentu aja. Ada memang yang kesurupan sampai membawa nyawa, itu yang paling bahaya. Sampai membawa nyawa. Ini baru tahu nih aku. Itu bahaya itu. Kesurupan tuh sampai bawa nyawa itu bahaya. Makanya kita jangan sembarangan untuk manggil orang untuk bermediasi di tempat tersebut. Panggillah supranatural, ahli supranatural yang memang terbaik, yang memang bagus. Jadi dia pasti mengeluarkan itu tidak dengan nyawanya. Nyawanya tetap tapi roh jin itu tersebut keluar. Yang paling ngeri itu sudah yang sampai bawa nyawa itu ngeri. Kalau aku pernah lihat pengalaman sih, kalau yang kayak kesurupan itu ya emang sakit capek itu. Ikan itu kan di luar kendali kita kan. Iya, betul. Nggak sadar kita. Setengah sadar. Dia sangat sadar, ada juga yang nggak sadar sama sekali. Iya. Ada memang dia bisa mengontrol dirinya, tapi dia kekuatannya nggak ada, Ya itulah. lemah. Ya emang setelah kesurupan itu kaget, linglung. Ya, Kenapa lupa aku nih. Kok aku jadi kotor begini? Itu, ya kan apalagi di tanah kan guling-guling Iya, apa kayak iya, gitu. iya. Dari tangkap apa kayak gitu. Capek bawaannya. Kadang dikasih minum, dikasih teh itu aja kayak orang udah capek betul gitu bawaannya. Kalau pengalaman saya sendiri pernah saya datangi malah orang kesurupan itu. Saya bacain ayat-ayat, ternyata yang masukin dirinya ini Lebih kuat. ngapain kamu bacain itu? Saya lebih tahu daripada Anda. Wah, itu paling sakit hati sudah kalau seperti itu sudah. Wah, jin ini ngeri juga, pengetahuannya kalah kita. Jadi jangan ngeremehkan jin. Iya. Itu jin Islam tuh biasanya. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau kafir baca Al-Fatihah dah. Bilang dah. Kalau yang Islam tuh ngaji loh, itu bisa ngaji deh itu. Makanya langsung saya tak usahlah baca ayat-ayat panjang-panjang, cukup sholawat aja. Ya alhamdulillah bisa ternetralisir. Baik. Ya, seperti itulah. Nah kan sholat tuh sifatnya dingin. Jadi ketemu panas takut ya. Ya jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita di tempat baru, seperti kita nanti mau mendatangi tempat baru-baru itu harus permisi dulu. Iya, izin dulu paling Izin enggak. dulu. Paling tidak. Jangan langsung datang, langsung ditempati. Ya minimal kita izin dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, permisi. Berarti kita kan permisi dengan penunggu yang ada di dalam tersebut, yang menunggu rumah tersebut. Menghormati lah. Ya menghormati penunggunya. Semua rumah itu pasti ada penunggu, tidak ada yang namanya tidak. Minimal satu lah. Ya, makanya kita ada orang yang nggak percaya apa itu alam gaib. Alam gaib itu mitos, itu salah besar. Ada di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Ya itu. Dia itu ada sebelum ada kita. Betul. Jadi istilahnya kalau kita misalkan tempati rumah atau apa enggak permisi enggak apa bakal diganggu. Ya itu. Lu siapa gitu kan? Ya sama kita lah. Misalnya kita tinggal di rumah kan, tahu-tahu orang baru datang. Kamu siapa? Nah gitu kan, itu logikanya gitu. Dia itu enggak terima. Tapi kalau kita salah mungkin yang awalnya agak sedikit Jahat jadi penunggunya. melemah. Oh ini baik nih, bagus nih. Ya, salam sama kita. Ya sama kayak kita masuk ke rumah orang kan. Assalamualaikum, permisi. Orang kan masih Betul. menerima kita dengan baik. Tapi kalau kita ujuk aja, aduh, makanya Pasti kesal. iya, Undangan kesal yang di dalam. Apalagi nggak punya adab gitu. Nah. Nah, Ya itulah, jadi kita kayak harus buang kotoran sembarangan. Jadi kita buang harus sampah.
dengan orang gaib itu harus beradab juga. Jangan sampai mentang-mentang mereka tidak terlihat buang apa-apa sembarangan, buang pempes sembarangan, buang apa-apa mas segala macam sembarangan. Itu yang menyebabkan orang-orang itu diganggu. Iya. Gitu loh. Lagi tempatnya itu memang angker ya. Nah, itu tempat itu angker ya sudah. Terus Sulit itu penunggunya bersih. Penunggunya itu maunya bersih, tidak mau kotor ya sudah. Kotor tempatnya marah lah. Yang susah tuh yang kalau ditempel kalau sudah kena tempelan lah. Kalau ditempel itu yang susah. Kalau saya tidak bisa melihat tapi saya bisa merasakan. Minimal kalau ada yang dekat itu biasa merinding. Bisa merasakan. Hawanya saja, tidak bisa melihat. Tapi kalau lewat kamera itu jelas. Jelas sekali tertangkap gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita kalau dengan makhluk gaib itu kita harus beradab juga, jangan sampai kita ya kalau tempatnya itu kotor kita bersihkan. Mereka senang, oh berarti ini makhluk yang suka bersih juga. Ada makhluk gaib yang suka kotor, ada makhluk gaib yang tidak suka kotor. Banyak makhluk gaib itu ya kita beranggapan bahwasanya orang-orang beranggapan bahwasanya ada yang gentayangan matinya. Itu tidak ada sebenarnya. Itu jin yang menjelma. Namanya jin korin. Jin korin itu bisa menjelma apa saja. Sudah menemani kita ya. di alam apa? Alam rahim. Ya itu. Jin korin itu bisa menjelma Heru, bisa menjelma Fikri, bisa dia. Ibaratnya dia kalau mau datang ke sini bisa dengan jelmaan siapa aja. Mau jelmaan bapak kita yang sudah meninggal mungkin, Iya. orang keluarga kita yang sudah meninggal mungkin. Nah, jadi jin itu tidak bisa menjelma nabi, tidak bisa. Tapi kalau seperti para wali itu masih bisa, tapi tidak sepenuhnya mereka jelmai. Ya paling ya kalau ya saya himbau aja kalau bertemu para wali di alam mimpi itu harap berhati-hati aja. Misalnya ada yang berinteraksi dengan kita di alam mimpi berarti itu lain wali. Ada yang mengatakan itu jin. Tapi kalau mereka senyum, wali-wali itu tersenyum saja, tidak ngomong, itu ada yang mengatakan itu wali asli yang datang ke kita. Jadi jangan sampai kita berpersepsi aku ketemu wali, tapi wali itu ngajak bicara. Nah, itu tadi. Jadi makanya kita jangan mengganggu siapapun di dunia ini, termasuk yang tidak kasat mata lah. Jangan kita ganggu. Apalagi kita gibahin, itu lebih bahaya. Nah, makanya tanggapanmu sendiri bagaimana, Ru? Pokoknya kita harus menjaga markah juga ya. Kalau misalnya kita berkunjung ke rumah, misalnya ke rumah yang gelap gulita gitu kan, kita nih winning juga nih ceritanya. Pokoknya harus mengucapkan salam lah. Kalau di Jawa itu kan punten kan, punten nyai. Nah itu kalau nyai itu maksudnya tinggi tuh nah derajatnya, maksudnya tua sudah lama dia tinggal di tempat itu, tempat angker itu. Jadi kalau misalnya kita asal aja masuk tanpa permisi pasti diganggu gitu. Jadi asalkan kita ini mencintakan mereka tuh dengan baik-baik ya nggak apa-apa sih, welcome aja. Jangan dijelek-jelekkan juga mereka tuh sama kayak kita, punya hati juga, cuma mereka nggak bisa memperlihatkan secara langsung kepada seluruh manusia, hanya orang-orang tertentu saja. Hanya sekedip mata dah hilang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat mereka, dan kalau misalnya mereka menampakkan eksistensinya, ya itu memang kemauannya mereka juga. Jadi kita harus menaruh respect lah kepada mereka. Jadi juga jangan, ya mungkin parno sih pertamanya tuh, takut lah, kaget. Apalagi kalau kita nggak pernah sebelumnya tuh dari lahir nggak pernah melihat sosok seperti yang nggak pernah kita lihat, seperti pocong, kuntilanak, makhluk yang kata kasat mata. Terus kita lihat, ya pasti kaget dong. Nggak apa sih, itu wajar, jangan kita oloki gitu loh. Iya, mungkin ingin menghibur kita, mungkin mereka kan niatnya, tapi kita kan beda lagi, takut kita kan, lihat mereka kan ingin menghibur mungkin kan gitu. Prasangka baik aja lah, apa susahnya. Dan paling bagus juga tuh rumah tuh yang istilahnya disembahyangi, Ya, sering dibacakan doa, dibawa yasin malam-malam khusus kayak gitu. Istilahnya menjaga hawa ketentraman di rumah lah.
ya biar enggak panas. gitu. Apalagi Kalau misalkan kita beli rumah pindahan, nah itu nggak tahu tuh rumah itu bekasnya sebelumnya siapa penghuninya, karena disolatin tuh. Jadi sebelum ditempati itu di apa selamatan lah kan. Adat di Indonesia tuh selamatan. Makanya ada yang namanya selamatan rumah Baru. baru. Iya. Itu tujuannya bukan untuk Iya, pamer. ini rumah baru selamatan, enggak. Ya itu tujuannya juga Kita berinteraksi dengan mereka. Iya, kita kasih selamat lah juga. Apa kayak welcome gitu loh. Jadi mereka tuh menerima kan dengan baik. Oh ini orangnya maksudnya baik nih tinggal di sini. Nah, jadi mereka baik. kalau kayak gitu tuh ya saya rasa sih berdampingan sih kayak gitu tuh. Mereka punya kehidupan, kita juga punya Ya. kehidupannya. Kita ini berdampingan dengan alam gaib sebenarnya. Di sekitar kita ini ada, tapi kita tidak bisa melihat. Makanya waktu SD itu saya pernah diceritakan guru kan. Jadi istilahnya itu mereka itu sepertinya lebih duluan daripada kita. Jadi mereka itu kayak udah tahu, kita belum tahu. Jadi ya kejadiannya waktu itu lagi kayak nebas halaman kena sakit dia. Sekali diselidiki kena anaknya. Jadi yang itu merasa nggak terima dikerjain, digangguin. Jadi sudah tahu penyebabnya, kayak media sudah minta maaf. Udah habis itu nggak dikerjain lagi gara-gara ya nebas apa gitu terkena anaknya. Oh iya, Udah kan itu bahaya kan. juga itu. Nah, Kayak kita kencing tidak permisi itu bahaya. Siapa tahu ada mereka di situ kan kita tidak tahu. Apa kalau kita di tempat baru kalau membuang apa-apa itu harus permisi dulu. Jangan langsung lempar. Itu pasti ada yang kena nanti. Ya contohnya aja kita ada kegiatan dulu itu ya. Banyak yang kena itu. 2 orang kan 3 berapa? orang. 3 orang yang kena. Ya, itu gara-gara hal sepele aja, gara-gara membuat tempat mereka kotor. Ya, Kegiatan saya juga, organisasi ya. iya, ya saya juga berfirasat bahwasanya penunggu di situ tidak mau kotor. Makanya saya sudah himbau kepada mereka jangan dikotorin tempat ini. Tapi mereka ya begitulah. Dua kali tuh kejadian. Iya 2 kali 2 kejadian. kegiatan yang sama di tempat yang sama. Tempat yang sama. Itu begitu saya tinggal itu ya. Baru kejadiannya. Saya juga bingung kenapa saya tinggal banyak kejadian. Selama saya di situ tidak ada sama sekali kejadian aneh. Yang waktu itu ada pikir itu gimana pikir itu? Kamu nelpon kah? Telepon dia. Dikiranya pulang kah? Dikira kamu pulang kah? Dia. itu belum balik sih, memang Dia duluan balik. Oh balik. memang pas ditinggal tuh mati lampu, Suasana mencekam sudah. Lampu. habis Iya, itu mati listrik. ya Semua kampung. Iya, wih gelap gulita. dan ada orang kesurupan. Pas pasangan kamu. Iya, Terus ya kita memang udah pertama takut juga sih waktu itu, memang ada juga kegiatan juga kan, balik jadi nggak tahu apa-apa lagi dah. Itu nggak lama kamu balik, itu sebelum kesurupan itu. Nggak lama kamu balik, saya keluar. Kalau tidak salah beli rokok itu keluar daripada wilayah tersebut. Sudah di wilayah kota saya cari rokok. Sekarang pas saya jauh. Saya bawa tas kecil. Sekarang pas saya pulang belum. Kok kesurupan? Bingung saya. Ini nih, ada yang nggak baik nih, ada yang nggak beres nih kayaknya di sini nih. Ya saya diam aja lah. Namanya saya tidak ikut-ikut campur mengganggu urusan mereka, ya saya tinggal tidur. Oh sampai yang lainnya itu gelabakan, embuh lah. Ngapain saya ngurusi, saya nggak ganggu mereka kok. Tuh. Baratnya jadi ganggu mereka itu. Biasanya ada yang kerajinan juga diganggu-ganggu lah, inilah itulah itu. Kerajinan juga itu. Penunggu kok diganggu. Biar aja lah dia melaksanakan aktivitas seperti kita juga. Ngapain kita ganggu? Kita tidur ya tidur, dia tidur ya tidur. Ngapain kita ganggu? tahun 2000 berapa? 18 ya? 18. 19 19 ya? Kemarin ya? Tahun kemarin ya? Februari. Iya, tahun Oh, tahun kemarin berarti ya? Berarti 2 tahun sudah di tempat yang sama. itu. Apakah nanti di tempat yang sama seperti itu juga? Ya jangan sampai lah. Nanti saya himbau lagi nanti. Tapi memang katanya di situ tuh ya itu sering Kan sudah diingatkan sama apa? Bahkan Sepuh-sepuh di situ. sepuh, ya ada orang tua, jadi kita pas ada itu kita lapor tuh. mereka tuh aduh udah dikasih tahu masih aja.
2 kali gitu. Iya loh, ibaratnya kata kita tuh Masih dilanggar ya. Iya itu. Yang kayak gitu tuh ya pertama nggak bisa hilang. Dia itu kalau mau dipindahkan dipindahkan ke tempat yang lebih baik atau apa gitu. Tapi kalau sudah di situ tempatnya mau di gimana? Iya nggak mau, makanya Ada yang nggak mau diusir, seperti pohon itu susah ditebang. Mungkin kan sudah PW mereka di situ. Gitu. Ada yang misalnya mau nebang pohon kok nggak bisa-bisa. Oh, itu sering tuh. Ada yang niat mau nebang sudah meninggal. Belum ditebang sudah meninggal orangnya yang mau nebang. Itu sering itu terjadi begitu. makanya kayak gitu tuh istilahnya kejadiannya berulang-ulang. Jadi ya tinggal kitanya aja lagi menjaga tata krama, Ya, menjaga sopan santun, menjaga kebersihan. Namanya wes kita menempati tempat yang baru kan, ya harus dijaga juga adab kita. Janganlah berasa rusuk apa, terus makan buang kayak gitu. Mereka yang nggak senang juga lah. Iya. Lihat kita jorok kayak gitu, apalagi kata guru Alvin tadi bilang bersih dia, kita jorok ya tersinggung lah, itulah bahasanya. Mereka tuh sama seperti kita. Ada yang suka bersih, ada yang suka kotor. Ada yang nggak senang bersih, ada yang nggak senang kotor. Sama lah kayak kita manusia, cuma mereka kan jin gitu loh. Persepsinya jin. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa, oh ada yang gentayangan. Oh, enggak, tidak ada itu. Orang gentayangan tuh enggak ada. Kalau sudah meninggal, ada kayak gentayangan. Perasaan di saya selama hidup di dunia enggak ada terdengar si A gentayangan, tidak ada. Itu jin yang nyerupa jasadnya dia secara utuh. Manusia ini kan banyak disurvei jin. Apalagi yang dikawini jin. Wah, maginnya ay. Jadi yang gentayangan tuh nggak ada ya? Enggak ada. Jadi Jangan kalau dipercaya kalau gentayangan. Orang yang udah mati tuh udah jelas Mati. terpisah dari bumi. Jadi yang gentayangan tuh maksudnya Alvin tadi tuh apa? Jin korin tuh yang menyerupai dia ya kan? Ya. Bukan hantu kan. Kalau udah mati tuh jasad dan nyawa tuh udah terpisah. Sudah terpisah. Makanya yang dikuburkan tuh jasad kita, ruh tuh kembali ke Alam ruh. Alam masing-masing sesuai dengan keadaan. Gitu. Jadi jangan dipercaya. Tapi kalau ada yang meninggal itu punya ilmu, tahu-tahu bangun, itu karena ilmu tersebut ada jinnya, sehingga masih suri ya. ya enggak ada yang bangun kayak dikena azab gitu loh. Oh, Tahu-tahu dibandii begini, asik dimandii, tahu-tahu bangun. Itu kan karena penunggu ilmu itu belum dibuang. Dan itu sakit itu kalau orang tua bilang tuh ya, kan rohnya udah pisah kan. Iya. istilahnya. Tapi ilmunya masih gendap di situ. Itu ujian yang terberat di alam kubur itu. Apalagi ilmu hitam. itu biasanya kalau sudah disangkut sama mau tuh sudah di tengah-tengah nah, kayak nggak mau apa namanya nggak mau ditarik nah tetap nyangkut terus. Ya itu, ya ada yang nah itu antara dua punya ilmu atau tidak. Dikira koma padahal enggak. Ilmu tersebut makanya jangan sampai kita gunakan ilmu hitam tuh, jangan sampai. Karena susah meninggalnya itu nanti susah. Betul. Pasti di kerongkongan di sini aja nah. Apa bisa? La ilaha illallah, enggak bisa. Itu ya siapa yang mau bisa nyebut la ilaha illallah? Jangan, ilmu netral aja lah. Ya sebagai manusia yang pertama kita yakini hidup ini pasti mati. Iya. Jadi yang hal-hal yang istilahnya yang goib-goib yang itu yang nggak usah didalami, nggak usah diikuti, apalagi tidak amalan. Cukup kita tahu aja lah. Cukup tahu aja gitu. Apalagi kayak awet muda atau apa yang kayak gitu, nanti malah menyiksa kita gitu kan. Apalagi itu ilmunya diturunkan. Kalau kita nggak ada, harus ke anak kan itu ada yang kayak gitu. Nanti ke anaknya lagi kasihan keturunan kita selanjutnya. Turunannya nanti. Ya hiduplah seperti biasa, tetap dalam anjuran agama, Ya, sesuai Quran dan Quran hadis. dan hadis, nggak melanggar apa gitu. Gitu. Jadi jangan semena-mena kita juga menggunakan ilmu tentang sugihan lah itulah. Jadi saya menghimbau hiduplah dengan tentram gitu loh. Hiduplah sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, sesuai diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala dalam firman-Nya di dalam Quran itu banyak jelas. Jika kita berilmu gimana, Rasulullah sudah bersabda, itu banyak sabda Rasulullah, cuma kitanya aja yang masih mucil. Itulah. Oke, jadi gitu ya penjelasan kita tentang horor atau alam gaib, yang mana
semua pelajaran dari alam gaib itu banyak, dan kita sebagai manusia harus bisa tahu diri lah tentang adab dan juga akhlak kita kepada mereka. Jangan juga kita semena-mena dengan alam mereka. Jadi jangan istilahnya tuh kita sok tahu lah, jangan sok pokoknya jangan sok tahu lah tentang ilmu gaib kalau ilmu belum sampai, karena mereka itu ilmunya lebih tinggi daripada kita sebenarnya. Ya, saya pernah diceritakan itu dulu sama guru ngaji juga, bahwa ilmu mereka tuh pokoknya ya ada yang kayak ulama tuh Bang ilmunya. Iya, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa yang tercipta duluan ada mereka, bukan kita kan. Makanya jin dulu kan, jin dan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, bukan manusia dulu baru jin. Tapi di dalam Quran juga jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.